Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, terima kasih buat kesetiaan Anda di program Go Healthy. Kita ketemu lagi di sini. Saya Coki Sitohang. Cara tepat hidup sehat adalah semboyan kami. Kami berharap sungguh-sungguh Anda dalam keadaan sehat saat menyaksikan program ini. Tapi kalau Anda sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, secara fisik lemah, masih bergumul dengan masalah kolesterol, hipertensi, diabetes, jangan pendam masalah Anda sendiri. Mulai ceritakan kepada kami, kirimkan riwayat kesehatan Anda kepada kami di sini, dan kami akan mengundang Anda sebagai narasumber bercerita, biar kisah Anda juga bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada Anda yang sering mengalami gejala seperti masuk angin. Katanya kalau lagi masuk angin gitu, badan rasanya nggak enak. Ya susah juga, nggak enak tuh gimana ya. Linu-linu, ya kan, dada nyeri. Ya kemudian kebiasaan masyarakat, ada juga gejala yang dikerik-kerik, kemudian kalau sudah dikerik badannya merasa lebih baik, jadinya nggak usah ke dokter. Nah pertanyaan saya, apakah ada sebuah penyakit yang disebut sebagai masuk angin? Kita bahas sekarang juga, termasuk masalah ini akan kami serahkan kepada para ahlinya, pakar praktisi kesehatan untuk berikan solusinya kepada Anda. Hai Bang Paidon, hai Mbak Preti, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, bugar dan semangat. Mas Anton, Iya. salam sehat. Salam sehat. Mas datang kemari pasti punya harapan ya Mas ya. Iya. Tapi sebelum membahas, kita bermain terlebih dahulu ya. Relax dulu Mas Anton. Iya. Benar atau salah? Ini yang pertama. Pegal-pegal pada area punggung bisa jadi pertanda serangan jantung. Menurutmu pernyataan ini benar atau salah? Benar. Pas kemarin di rumah sakit itu dijelaskan itu dia. Oh. Ada pengalaman ya Pak ya? Iya. Jadi jawabannya sudah tepat Pak Anton, Iya. karena memang pegal-pegal pada area punggung benar bisa jadi pertanda serangan jantung. Waduh. Serangan jantung ini sendiri memang terjadi secara tiba-tiba dan mendadak. Tapi sebenarnya tubuh kita ini ada pertanda-tanda awal. Nah salah satu tanda awalnya itu pegal-pegal di area punggung. Pada saat penyumbatan pada pembuluh darah jantung terjadi, otomatis otot jantung ini gak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang sesuai. Ada sinyal-sinyal kerusakan yang dikeluarkan, yaitu asam laktat. Asam laktat itu sendiri akan menstimulus sinyal sakit ya di serabut saraf yang ada di area dada dan termasuk di area punggung. Jadi gak heran memang pertanda awalnya bisa aja ada gejala-gejala pegal-pegal di area punggung. Biasanya cuma karena pegal di punggung, bodo amat. Ya kan? Atau dikiranya masuk angin, Iya. dikerik seperti pengalaman Iya. Bapak. Iya. Waktu itu berapa bulan Pak? 3 bulan sampai 4 3 bulan. terakhir. 3 bulan, 4 bulan diabaikan ya. Iya. Ketika terjadi sumbatan total, terjadilah serangan jantung. Jadi buat pemirsa di rumah yang sering pegal-pegal pada area punggung, lebih baik periksakan ke dokter. Belajar dari pengalamannya Pak Anton. Jangan-jangan itu merupakan pertanda serangan jantung. Kalau ada pernyataan yang Anda dengar seperti ini, pegal-pegal pada area punggung bisa jadi pertanda serangan jantung, maka ini adalah pernyataan yang benar. Wah. Ini yang kedua, merokok dapat meningkatkan kadar gula darah. Menurut Mas Anton, pernyataan ini benar atau salah, dan kasih tahu alasannya. Salah, karena kalau misalnya rokok itu menyebabkan paru-paru dan jantung dan tidak ke gula. Tidak tepat. Tuh, tidak tepat Jadi kali ini. betul bahwa rokok itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Fakta pertama aja dulu bahwa rokok itu sendiri mengandung gula loh. Tapi bukan gula yang jadi utamanya menyebabkan kadar gula darah meningkat. Bukan gula pada rokoknya, tapi nikotinnya. Nikotin itu sendiri pertama dia bisa menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Nikotin bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, ya bisa meningkatkan tekanan darah. Tapi ketika nikotin menyebabkan pengentalan darah, nikotin juga maka akan memicu yang namanya kerja hormon insulin yang tidak optimal. Kalau orang yang sudah biasa merokok, hormon insulinnya kerjanya terganggu, kebiasaan merokok ini ditambahkan dengan biasa minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, kemudian nggak pernah olahraga.
bubar ya. Tapi kembali ke pernyataan awal bahwa merokok dapat meningkatkan kadar gula darah. Ya, hati-hati buat yang perokok. Jadi pemirsa, pernyataan yang bilang bahwa merokok dapat meningkatkan kadar gula darah ternyata adalah pernyataan yang benar. Oke, semangat. Semangat. Ini pelajaran berharganya, semangat, motivasi, dan solusinya akan tetap kami kasih kepada narasumber kami, yaitu Mas Anton, 41 tahun, seorang karyawan swasta, dan berikut adalah profilnya. Anton Pratikno bertahun-tahun merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Kini Anton harus berjuang untuk bisa pulih dari penyakit jantung. Dulu sehari-hari, Anton tidak memperhatikan pola makannya, seperti banyak mengkonsumsi makanan bersantan dan berminyak. Selain itu, Anton juga aktif merokok. Hingga pada April 2023 kemarin, Anton mulai mengeluhkan pegal di area punggung yang disertai dengan sesak di dada. Walaupun sudah mencoba untuk kerokan, tetapi rasa sakitnya tidak kunjung hilang. Sampai beberapa bulan kemudian, tepatnya 13 Juli 2023, rasa nyeri di punggung Anton semakin terasa berat. Bahkan, kali ini disertai dengan rasa mual serta keringat dingin. Ketika dicek di rumah sakit, ternyata Anton mengalami serangan jantung karena ada sumbatan di pembuluh darahnya. Hal ini kemungkinan karena kadar gula darah, kolesterol, dan tensinya yang tinggi. Kini, sudah ada satu ring jantung yang terpasang di tubuhnya. Anton pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik seperti dulu lagi. Mengira waktu itu masuk angin, itu sebenarnya upaya menghibur diri saja, pelipur lara, atau menolak untuk berpikir terlalu buruk bahwa itu adalah gejala awal pertanda serangan jantung. Mikir terlalu buruk buat keserangan jantung. Sebenarnya logis nggak kalau bisa kena serangan jantung gara-gara pola hidupmu berantakan, makan dan minumnya? Pola hidup saya berantakan banget. Contohnya, tensinya bagaimana waktu itu? Tensi tinggi, itu Berapa? 147. Mas Anton menganggap dia kena masuk angin. Waktu itu tindakan pertamanya Dikerik. kerik-kerik di bagian punggung yang memang Punggung. rasa nyeri itu Iya, ya. punggung. Begitu sudah dikerik, muncul tanda-tanda seperti apa? Merah. Merah. Iya. Artinya merah itu adalah Anginnya keluar. Iya, tiba-tiba itu pas sudah sekitar 1 minggu lebih lah, kurang lebih 2 mingguan dari abis dikerik yang terakhir itu. Iya. Langsung itu badan terasa pegal banget. Itu Terasa pegal di banget. sekitar jam 8 malam gitu. di area yang sama. Iya, itu benar-benar pegalnya minta ampun. Pertanyaan saya satu, apakah ada nama penyakit masuk angin? Terus yang kedua, kenapa banyak orang yang ketika merasa badannya pegel, dikerik merasa lebih baik sedikit? Apakah itu semacam sugestif saja sifatnya atau memang ada fakta tertentu terkait kerikan tersebut? Monggo. Jadi pertama, masuk angin ini sendiri merupakan istilah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini sebenarnya merupakan sekumpulan gejala di mana badannya terasa tidak enak, mialgia, nyeri-nyeri pada otot, linu, nyeri-nyeri pada sendi. Dan sebenarnya penyebab dari rasa-rasa tersebut bermacam-macam. Nah, salah satu yang paling sering itu adalah infeksi virus. Gejala tersebut gak cuma dimiliki oleh orang yang mengalami infeksi virus atau common cold. Banyak sekali gejala-gejala yang serupa. Mungkin pemirsa di rumah banyak mengenal istilah masuk angin, angin duduk. Diawali dengan pegal-pegal pada area punggung, linu-linu pada area dada. Itu jangan cuma dianggap masuk angin aja nih pemirsa. Anda perlu memeriksakan diri nih ke dokter dan fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan penyebab dari sekumpulan gejala masuk angin yang Anda alami. Sehingga ketika sudah tahu penyebabnya, maka penanganannya pun bisa lebih tepat. Nah, berbicara masalah kerokan, pada saat digosok, itu kan kita melukai permukaan kulit kita. Merah itu sendiri timbul akibat pecahnya pembuluh darah kecil di bawah kulit. Jadi bukan berarti semakin merah anginnya semakin keluar. Enggak demikian. Semakin merah berarti pembuluh darah Anda semakin banyak yang mengalami kerusakan. Oke. Nah, pada saat mengalami kerusakan tersebut, tubuh akan memberikan respon penyembuhan luka. Kenapa? Karena ada mikrotrauma yang terjadi, di mana ada proses peradangan terjadi, sehingga bakal ngerasa, oh badan saya ini enakan, karena memang ada natural healing process. Tetapi apabila Anda mengalami pegal-pegal karena serangan jantung ini sendiri kan karena aliran darah di jantung ini sudah terhambat. Dengan mengerok-ngerok itu tidak menghilangkan sumbatan pada jantung Anda, itu satu. Lalu yang kedua, justru dengan Anda mengerok-ngerok, itu memberikan masking effect, efek semu. Rasa sakit pada area punggung akibat mikrotrauma yang diakibatkan, itu bisa membuat tubuh Anda tidak merasakan sakit yang sebenarnya terjadi pada area dada. Nah, terlebih lagi
nih orang yang mengalami gangguan pembekuan darah atau orang yang mengalami penyakit jantung nggak boleh dikerok. Kenapa? Ketika dikerok nih kan pecah ya pembuluh darahnya ya. Apa yang terjadi? Nah kalau misalkan Anda mengalami gangguan pembekuan darah sama minum obat pengencer darah, maka pecahnya pembuluh darah ini bisa saja berakibat fatal. Bapak yang udah punya serangan jantung, pemirsa yang di rumah sudah punya serangan jantung, artinya sudah ada penyumbatan pembuluh darah. Anda yang sekarang belum keburu kena serangan jantung, sekarang udah ada hipertensi, udah ada gula darah tinggi, mungkin sudah ada penyumbatan pembuluh darah. Ya, saya minta untuk sekarang waspada. Mulai sekarang ini perhatikan baik-baik. Yang pernah kena serangan jangan sampai berulang. Kedua, jangan sampai muncul di tempat yang lain yang nggak benar. Jangan sampai ntar kena gagal ginjal. Gitu. Apa hubungannya? Karena sama-sama penyumbatan pembuluh darah yang berperan di situ. Artinya, teruskan pengobatannya, datang sama dokternya rutin berdiskusi sambil Anda mengubah pola hidup Anda. Nah, sambil mengubah pola hidup, ada yang bisa saya sarankan untuk Anda saat ini itu menggunakan teknologi laser. Kenapa? Karena sudah terlanjur adanya penyumbatan pembuluh darah, kemungkinan di sekujur tubuh kita mulai dari jidat sampai kaki. Nah itu kan nggak bisa selesai dalam waktu singkat itu. Nah dengan bantuan teknologi laser, maka pengobatan yang Anda kerjakan sekarang, yang Anda konsumsi obat-obatannya, itu mungkin bisa berjalan lebih baik. Kemudian Anda juga harus tetap mengubah pola hidup. Tapi memang kita harus ingatkan sama Anda, mengubah pola hidup itu perlu waktu. Karena itu apa yang bisa kita lakukan sekarang, sekali lagi, teruskan pengobatan dari dokter, pakai teknologi lasernya, karena kita butuh bantuannya sekarang untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah dan ubah pola hidupnya. Yang terpenting saat ini adalah ketika Anda mendengarkan saya, maka Anda juga mulai mengambil langkah nyata. Take action dengan menggunakan dokter laser. Praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Bagi kita yang masih sehat dan gak ada keluhan kesehatan apapun, langkah lebih baiknya jika kita menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah timbulnya penyakit. Kami menunggu telepon Anda, pemirsa. Inilah nomor resmi tim call center kami. Dan pastikan Anda bisa membawa pulang 1 unit dokter laser. Ketika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini, silakan berkonsultasi dengan tim dokter kami secara gratis. Pemirsa, ingatkan diri Anda dan keluarga Anda bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Banyak orang sudah pernah mengalami serangan jantung, tapi ada yang menganggapnya sebagai sebuah proses biasa saja. Ah, inilah anugerah, inilah mujizat bagi saya. Saya masih bisa bertahan nih. Selamat saya dari serangan jantung, kata mereka. Mas Anton, menganggapnya serangan jantung itu seperti apa? Saya pikir ya itu dia balik lagi kayak tadi Bang Joki bilang, sampai saat ini saya masih sehat-sehat aja gitu. Apakah kejadian serangan jantung tersebut membawa perubahan pola pikir pada diri Mas Anton? Merubah pola hidup saya yang tadinya berantakan, yang dari pola makan, gitu. Dari pola hidup yang ibaratnya nggak benar. Info yang kami terima, Mas Anton ini hobi sekali makan makanan yang bersantan dan berlemak. Iya. Kurang tidur. Iya. Dan suka ngopi manis. Iya. Ngerokok juga. Iya. Dari bagian-bagian tadi saya sebutkan itu, mana yang sudah diubah? Buat kopi itu sekarang saya udah nggak sama sekali. Dan ngerokok juga udah saya berkurang bukannya. Yang tadinya ibaratnya 2-3 bungkus dalam 1 hari, paling sekarang sekedar kalau lagi mau. Mari kita bergeser sebentar ke informasi berikut ini. Tahukah Anda fakta penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner merupakan penyebab nomor 1 kematian di seluruh dunia. Di dunia setiap 2 detik ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner atau stroke. Fakta ketiga, 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal karena penyakit jantung koroner. Ini termasuk ayah saya pada tahun 2003. Kemudian poin keempat, 10,54 triliun total biaya pelayanan yang dihabiskan penyakit jantung dan terbanyak dari seluruh jenis pelayanan penyakit. Kita melihat ya bahwa penyakit jantung ini begitu mematikan, dibayangin nih
Setiap 2 detik loh, ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner sama stroke. Jadi buat pemirsa di rumah, jangan abai dengan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pak, satu hari 2-3 bungkus rokok. Iya. Satu hari 2 bungkus 24 batang per hari. Udah berapa lama ngerokok begitu banyak, Pak? Lama banget. Lama ya? Iya. 20 tahun lebih ya? Iya. Kerjanya pakai motor? Iya. Setiap hari dia kena polusi udara. Ketika Anda membiarkan oksidasi dari rokok dan polusi udara datang, dia mengoksidasi kolesterol. Jadi kolesterol itu walaupun ketika Anda periksa kolesterolnya tidak tinggi, proses penyumbatan pembuluh darah bisa jalan. Betul, tetap Makanya terjadi. cukup banyak orang yang heran kolesterolnya normal tapi kena serangan jantung. Kolesterolnya normal tapi kena stroke. Kok bisa? Karena proses oksidasi berjalan. Nih yang terjadi. Ada penyumbatan. Kolesterol teroksidasi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kedua, Sempit ya. nikotin dalam rokok yang kita bahas di segmen sebelumnya menyebabkan penggumpalan darah. Penyumbatan pembuluh darah ini tuh ada di ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau udah kena serangan jantung, Anda bisa kena stroke, Anda bisa kena gagal ginjal. Ini kita baru bahas polusi udara dan rokoknya loh. Kita belum bahas soal gulanya. Bapak ini punya diabetes, gula darahnya tinggi, tidak terkendali, dan memang pola hidupnya atau terutama pola makan dan minumnya tidak baik. Sebelum terkena penyakit jantung, berapa bungkus kopi saset yang dikonsumsi sehari? 6-7. 6-7, saya ngambil 7 Pak. Kopi saset setara dengan 1 sendok makan. Nih, kita sama-sama hitung ya. 1, Tuh. 2, Pelan-pelan. terus 3. 3. Habis 3 pasti 4. Iya dong, 4 dong. 4, 5, 6, 7. Oke, ini baru dari kopi saset aja nih Pak. Iya. Bapak sehari makan nasi pulen semangkok berapa kali? 2. 1 mangkok nasi itu setara dengan 3 sendok gula. Berarti saya tambahkan dengan 6 sendok makan lagi nih Pak. 1, Aduh. 2, 3, 4. Karena berhubung sudah tidak muat lagi, saya masuk ke gelas kedua ya. 5 Bisa kok itu. dan 6. Oke, sekarang tambah lagi nih. Bapak suka makan mie instan? Iya. Kalau lagi makan mie instan sehari berapa bungkus? 2. Kadar karbohidrat dalam 1 bungkus mie instan setara dengan 2 sendok makan. 2 bungkus dikali 2, 4 sendok makan. Bapak bayangin Pak, ini baru nasi, kopi saset, sama mie instannya. Iya. Sehari segini masuk ke dalam tubuh Bapak. Saya jujur, saya nggak bingung kenapa Bapak mengalami diabetes sama serangan jantung. Justru saya bingung kalau misalnya Bapak masih sehat. Inilah yang menyebabkan terjadinya pengentalan darah, penyempitan pembuluh darah. Dan ketika Pak Anton umurnya 41 tahun, asumsi baru mulai seperti ini sejak umur 20 tahun setiap hari begini. Ya udah, wayah nak, kata orang Sunda mah. Udah waktunya katanya. Obat yang disarankan dokter Bapak, masih Bapak minum rutin nggak? Masih Bawa contohnya. bawa ini dalam 1 hari. Satu hari ada berapa obat yang Bapak telan? 11. Ini udah bagus nih, ya ikutin obat dari dokter. Banyak, iya. Capek, iya. Tapi itu konsekuensi yang harus kita lakukan akibat dari pilihan tindakan kita di masa lalu. Nah sekarang, ubah pola makannya. Bapak saya minta makan buah 3 kali sehari. Iya. Ya, pagi, siang, malam makan buah 3 kali sehari dan ikutin pola hidup sehat. Kemudian olahraga. Udah mulai olahraga belum? Udah. Saya mau ngasih tambahan untuk Bapak ya dan untuk pemirsa yang mau lebih sehat, yang mungkin punya cita-cita kalau bisa obatnya dikurangin lah gitu. Dan kita kan udah banyak ya yang kita berikan saran kesehatan, pengobatannya bisa dikurangin jumlah obatnya. Kenapa? Karena menggunakan teknologi laser. Teknologi tambahan untuk membantu meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah, Pak. Nah, teknologi laser ini adalah teknologi yang ketika kita pakai di pergelangan tangan kita, dia mengeluarkan sinar laser. Apa yang dikerjakan sinar laser ini? Pertama, dia membantu membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, tekanan darah bisa ikut turun. Nah, kedua yang dilakukan teknologi laser adalah mengurai penggumpalan darah. Nah, seperti ini. Nah, ketika diurai ini, maka darah bisa mengalir ke seluruh tubuh, kolesterol bisa dipakai, gula darah bisa dipakai, dan satu lagi, ada obat-obatan yang mungkin terjebak di dalam gumpalan ini yang kemudian bisa dipakai. Teknologi laser ini bukannya pengganti obat-obatan. Ini bekerja sama dengan obat-obatan supaya ntar hasilnya lebih baik. Ini untuk membantu Anda mencegah serangan jantung berulang atau mencegah orang yang udah punya potensi serangan jantung nggak sampai muncul. Ketiga,
mencegah jangan sampai masalah pembuluh darah yang udah kena ke jantung, kena ke organ yang lain. Itu 3 alasan utama kenapa Anda harus pakai teknologi laser sekarang juga. Nah ini gambarannya penggunaan teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Ini ada ekstensinya nih, digunakan dalam rongga hidung. Dengan menggunakan intranasal ini nantinya pembuluh darah di area kepala terbuka. Aliran darah yang harusnya memang nyampe ke sana akhirnya bisa terhantarkan secara maksimal sehingga bisa membantu mencegah terjadinya stroke. Buat pemirsa di rumah mungkin yang punya masalah sinusitis, migrain, vertigo, atau sering sakit kepala, sering pusing, juga dapat memanfaatkan penggunaan dari intranasal ini. Atau mungkin nih buat pemirsa di rumah yang belum sakit juga nih, jangan sampai ya mengalami hal yang sama seperti Pak Anton. Masih sehat nih kayak saya, Bang Paidon, dan juga Bang Coki. Boleh memanfaatkan penggunaan teknologi laser karena pada dasarnya kita ini wajib menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita setiap saat. Dan salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Kami di sini terus memberikan kekuatan, pencerahan lewat berbagai cerita, termasuk masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser, Mas. Ini kami tunjukin ceritanya ya. 2018 jantung saya sakit sebelah kiri sampai tembus ke belakang. Saya cek, nyatanya ada pengentalan darah. Tadinya tidurnya juga kurang enak. Begitu pakai itu secara 1 bulan, merasa enak tidur. Dan dada juga udah nggak ngerasa sakit. Sampai saat ini saya makan obat cuman 1 minggu 1 kali. Kalau lagi 2019, 1 hari 1. Sakit kepala pun sekarang saya udah nggak makan obat sakit kepala. Kalau saya sakit kepala, saya cukup pakai yang di hidung malam. Saya colok 1 jam, pagi saya bangun sudah hilang sakit kepalanya. Cerita tadi menjadi penyemangat bagi Anda yang saat ini hidup dengan diabetes, yang tensinya belum terkendali dan yang sulit mengendalikan angka kolesterolnya ke arah normal. Sekarang saya tanya komitmennya Mas Anton. 1, apakah tetap mau mengasihi dan melayani keluarganya? Iya, saya sayang sekali sama keluarga kecil saya. Jadi kebiasaan buruk yang masa lalu saya biasa saya kerjakan, saya tinggalin semuanya. Siapa yang paling awal muncul pertama kali dalam benaknya Mas Anton ketika serangan jantung itu muncul? Anak saya, Siapa namanya? Panji Aleksi Pratama dan Narendra Kiano Abayomi. Mereka muncul langsung di benak. Iya, pas di saat serangan jantung itu juga pun yang saya pelukin itu anak saya. Saya mau tanya, Bapak mau disupport apa enggak? Mau banget. Kalau Bapak mau serius nanti, anak-anak Bapak bisa tumbuh besar dan Bapak bisa mendampingi mereka. Mas Anton, terimalah teknologi laser ini untuk mendukung upaya perbaikan kesehatanmu dan kualitas darahmu, pembuluh darahmu yang selama ini sudah mulai rusak dan terganggu. Supaya obat-obatan yang segini banyak itu bisa bekerja maksimal dan menyediakan masa depan yang baik bagi anak-anak. Terima kasih Gogomol karena laser ini buat melancarkan peredaran darah saya. Pak Anton, selamat ya. Saya percaya dukungan kami, teknologi laser yang nantinya akan Bapak pakai akan mampu untuk membawa kualitas kesehatan Bapak meningkat. Dan kami berdoa Bapak tercegah dari serangan jantung berulang. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah dokter laser, yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, dan hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan rutin alat ini, maka akan membantu atasi masalah-masalah tadi dan menghindarkan Anda dari bahaya komplikasi. Terdapat juga intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala Anda, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Inilah saatnya bagi kita semua untuk menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar. Tim call center kami siap untuk melayani Anda sampai Anda mendapatkan alat kesehatan ini. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat
dokter laser dari GoGo Mall. Pak Anton, terima kasih untuk ceritanya. Terima kasih Bang Paidon dan Mbak Preti untuk semua nasihatnya. Saran dan kekuatan dari para praktisi kesehatan adalah bagian Anda pemirsa. Bagian kami adalah menerima saran, kritikan, dan masukan dari Anda supaya kami tetap berkembang. Saya Coki Sitohang, pamit. Kita ketemu lagi segera. Bye-bye.